Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu memilih nasihat. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab 2 Tawarik 26 ayat ketiga dan ayat ke-16 sampai dengan yang ke-19. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah, sementara amarahnya meluap terhadap para imam. Timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan, dekat mezbah pembakaran ukupan. Perjalanan hidup Uzia, Raja Yehuda, telah melewati proses perjalanan yang cukup panjang dan sangat disayangkan. Sebenarnya, dia telah mengawali perjalanan hidupnya dengan sangat baik. Uzia menjadi raja sejak umur 16 tahun, dan dia hidup benar di hadapan Tuhan. Dia selalu didampingi oleh Zakaria yang mengajarkannya untuk hidup takut akan Tuhan. Namun satu ketika, saat Uzia merasa berhak untuk lakukan segalanya, dia mulai melangkah dan hendak mengerjakan perkara yang di luar tugas dan urapan yang ada padanya. Akibatnya, Uzia ditegur oleh Imam Azaria. Masalah mulai terjadi di titik ini. Perhatikan sekali lagi apa yang firman Tuhan tuliskan. Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah, sementara amarahnya meluap terhadap para imam. Timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan, dekat mezbah pembakaran ukupan. Seandainya saja Uzia menundukkan diri saat dia telah berbuat kesalahan dan ditegur, tentu peristiwa perjalanan hidupnya akan berbeda. Namun, daripada memilih untuk menundukkan diri dan merendah, justru Uzia malah menjadi marah dan meluap-luap. Dan itulah yang membuatnya kena kusta sampai pada akhir hidupnya. Sebenarnya, kenapa harus marah dan tersinggung ketika dia salah dan ditegur? Toh, semua manusia bisa saja berbuat salah. Dan ketika kita telah berbuat salah, maka bersyukurlah apabila kita ditegur. Apabila masih ada orang yang mau dan rela menegur kita. Sebaliknya, apabila kita justru marah dan tersinggung atas teguran yang kita terima, maka itulah malapetaka yang sesungguhnya, dan kita sendirilah yang memilih malapetaka tersebut. Saat menjelang kematiannya, Musa hamba Tuhan itu menyodorkan umat Israel dengan dua pilihan, berkat atau kutuk. Ingat, keduanya adalah pilihan yang harus dipilih sendiri oleh bangsa Israel. Musa berkata demikian,
dalam Ulangan 30 ayat 19 sampai dengan yang ke-20. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Pagi ini, nasihat kebenaran firman Tuhan. Belajarlah untuk memilih nasihat. Jangan keraskan hatimu ketika firman itu menasehatimu. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Aku bersyukur untuk semua kebenaran firman-Mu. Ajari dan tuntun aku senantiasa dengan firman-Mu. Amin. Jesus loves you, and so do I.